Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-Maqdisi rahimahullah, hunaka fawaid ukhra kharij min hadhihi al-fawaid, faedah-faedah lain selain yang sudah tertulis di sini. Pertama, amru syari' wa nahyuhu hujjatun bimujarradihi. Pertama, bahwa perintah syariat dan larangan syariat itu hujjatun bimujarradihi, sebagai hujjah pada dirinya. Artinya tidak perlu pakai dukungan lain. Kalau ada perintah, ada larangan, langsung jadi dalil, jadi hujjah bimujarradihi. Untuk membedakan dari apa? Masih ingat pelajaran usul? Bahwasanya kalau perbuatan Nabi belum tentu hujjah bimujarradihi. Iya kan? Mengapa? Karena perbuatan Nabi bisa jadi jibiliyah, bisa jadi adah. Tapi kalau perintah sudah langsung jadi hujjah bimujarradihi. Ini faedah penting dari hadis ini. Ketika Aisyah berkata, kunna nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is salah. Kami disuruh. Ini sudah hujjah. Sudah hujjah. Maka ini faedah pentingnya adalah amru syari' wa nahyu syari' hujjatun bimujarradihi. Perintah syariat, larangan syariat jadi hujjah binafsihi, pada dirinya sendiri. Artinya mujarrad al-amr hujjah, mujarrad an-nahi hujjah, mujarrad al-amr, mujarrad an-nahi hujjah. Yang kedua, bayanul murad min lafzih. Artinya seseorang perlu menjelaskan apa yang dimaukan dari lafaznya. Dari mana diambilnya? Nah, ketika orang tadi menyatakan dengan pertanyaan, ma balu, bagaimana dengan para wanita? Ma balul haid, taqdus shaum la taqdus shalah. Aisyah mengira kalau itu membantah atau mengkritik. Maka dikatakan, aharuriyatun ant, apakah kamu itu haruriyah? Maka dijelaskan, la walakinni as'al, bukan, ini hanya pertanyaan, ini hanya bertanya. Ini adalah bayan min lafzih. Perlu, kalau dikhawatirkan ucapanmu memiliki dua makna, terangkan, maksud saya begini, maksud saya begitu. Jangan biarkan orang salah paham. Jangan biarkan orang salah paham. Ini juga faedah penting. Bayanul murad min lafzi, min lafzihi, penjelasan dari apa yang diucapkan dari lafaz. Karena lafaz kadang-kadang mengandung ihtimal, ihtimalat atau ihtimalain. Bisa jadi ada dua ihtimal, ada dua makna, atau ada lebih dari dua makna. Yang berikutnya, qaulus sahabi, kunna nu'mar atau nuhina mahmulun ala rafa'. Bahwa ucapan seorang sahabat yang berkata kami diperintah atau kami dilarang, itu hukumnya hukum marfu'. Ini faedah juga penting dalam ilmu hadis khususnya. Kalau sahabat berkata saya diperintah atau kami diperintah atau kami dilarang, maka hukumnya sama dengan hukum rafa', hukum marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi. Kalau mauquf sampai kepada sahabat. Marfu' sampai kepada Nabi. Kalau mauquf berarti pada para sahabat. Taib hadis ini, kunna nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is salah. Masuk marfu' atau masuk mauquf? Ini ucapan siapa? Ucapan sahabat atau ucapan Nabi? Ucapan sahabat atau sederajat dengan sahabat, karena istri-istri Nabi termasuk sahabiyah. Taib.
Berarti mauquf kan? Tidak. Kalau bahasanya kami diperintah, kami dilarang, hukumnya hukum marfu'. Sama dengan qalan nabiyyu, sama. Sama dengan qalan nabi. Mengapa? Karena kalimat kunna, kami diperintah, maknanya merintah mesti nabi, tidak mungkin yang lain. Mesti syariat. Kami dilarang, mesti nabi yang melarang. Jadi tidak hanya kalimat kunna nu'mar, juga termasuk kalimat nuhina, kami dilarang. Kami diperintah, maka itu hukumnya hukum marfu'. Yang berikutnya, annal qadha'a bi amrin jadid. La budda bi amrin jadid atau la budda min amrin jadid. Naam. Puasa, siapa yang batal puasa karena safar, karena sakit, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala fa'iddatum min ayyamin ukhar. Gantilah di hari lain. Ini apa? Qadha. Ini namanya qadha. Sedangkan salat tidak ada perintah untuk mengqadha yang ketinggal. Kalau kamu sakit enggak sempat salat, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tidak ada. Enggak suruh diganti di hari lain. Ini dalil barakallahu fikum bahwa yang namanya ibadah tidak bisa dengan qiyas. Karena satu ibadah dengan ibadah lain berbeda. Satu ibadah dengan ibadah lain berbeda. Saum ibadah. Salah ibadah. Hajj ibadah. Zakah ibadah. Taib, puasa ada dalil fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ada dalil untuk mengqadha yang lewat karena udzur, karena sakit, karena safar dan sebagainya. Bagaimana salat? Tidak ada perintah untuk mengqadha. Ya kiaskan aja dengan puasa, tidak bisa. La budda bi amrin jadid. Harus ada perintah lain. Gantilah salat-salat kalian yang hilang. Ini barakallahu fikum faedah penting juga. Bahwa salat tidak ada perintah qadha. Ketika kalian pernah masa-masa jahiliyah meninggalkan sekian banyak salat, kemudian taubat, salat. Apakah mengganti semuanya? Tidak. Yang disuruh adalah taubat, titik. Demikian pula ketika haid para wanita di bulan Ramadan, tidak salat, tidak puasa. Tapi puasa ada perintah fa'iddatun min ayyamin ukhar, gantilah di hari lain. Tapi salat enggak ada perintah itu. Fa hadza dalil annahu la budda min amrin jadid wa la yajuzul qiyas. Bahwa qadha, mengqadha salat ini harus dengan perintah baru. Kalau ada perintahnya, sami'na wa ta'na. Kalau enggak ada, ya tidak ada. Enggak bisa dikiaskan dengan puasa. Yang 10. Karena yang kemarin 5 ditambah ini 5. Annal khawarij taqdu salata tatarrufan, bahwa khawarij mengqadha salat yang ditinggalkan ketika haid itu tatarrufan, karena gulunya, karena ekstrimnya. Annal khawarij taqdu salata tatarrufan. Hada ma taraknah bil ams fi darsil madhi. Apa yang kelewat kemarin. Maka kita masuk kepada bab atau bahkan kitab yang baru. Kitabus Shalah. Apa kitab? Kitab aja ditanya Ustaz. Anak kecil aja tahu. Kitabun. Tapi sesungguhnya kitab itu, barakallahu fikum, bukan benda ini. Ya. Walaupun ini namakan kitab. Tapi kitab
bukan hanya ini. Kitab itu semua kumpulan bab-bab. Kumpulan fasal-fasal menjadi bab. Kumpulan abwab menjadi kitab. Sekarang bab-bab tentang taharah dikumpulkan semuanya, maka dikatakan kitabut taharah. Sekarang akan dibahas bab-bab tentang salat, maka dijuluki dengan kitabus salah. Berarti dalam satu jilid ini ada berapa kitab di dalamnya? Ada kitabus salah, ada kitabut taharah, ada kitabus siyam, ada kitabul hajj, ada kitabun nikah, ada kitab. Karena kitab itu semua kumpulan bab-bab disebut kitab. Baik. Walan kitabus salah, yakni kumpulan bab-bab tentang salat. As-salatu fil lughah ad-du'a. Salat itu secara bahasa doa. Lughatan shalla yusalli ay da'a yad'u. Berkata Qadhi Iyad, huwa qawlu aktsari ahli al-arabiyyah. Ini ucapan kebanyakan ahli bahasa Arab. Bahwa salat itu artinya doa. Wal fuqaha, dan juga fuqaha. Hanya saja fuqaha menamakan doa untuk salat atau salat sebagai doa karena di dalamnya mengandung doa. Wa tasmiyatu doa salatan ma'rufun fi kalamil Arab. Penamaan doa dengan salat ma'ruf, sudah dikenal di kalangan orang-orang Arab. Wal alaqah baina doa was salah. Taib, apa hubungannya sekarang antara doa dengan salat? Kenapa salat dinamakan doa? Wal alaqah baina ad-du'a was salat al-juz'iyyah fa inna ad-du'a juz'un min as-salah. Kenapa salat dinamakan dengan doa? Karena di dalamnya ada doa. Fa inna ad-du'a juz'un min as-salah. Karena doa itu adalah sebagian, satu juz dari salat. Ihdinas siratal mustaqim, ketika berdiri ada doa meminta jalan yang lurus. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ketika sujud dan ruku dalam salah satu bacaan. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Doa bukan? Doa. Liannaha qad ishtamalat alaih. Karena salat ini mencakup doa, akhirnya dinamakan doa. Sehingga barakallahu fikum, selalu harus kita ingat, ada penamaan secara lughatan, ada istilahan. Berarti hubungannya salat dengan doa apa? Doa itu salat. Salat itu bukan hanya doa. Betul? Doa itu bisa dinamakan salat. Karena doa itu berdoa. Salat juga berdoa. Tapi salat tidak sempit hanya berdoa. Di dalamnya terkandung ruku, sujud, doa. Nah, baik, kalau gitu kita baca definisinya secara syariat. Wa fi syar'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi ma'an niyyah. Beberapa ulama mendefinisikan apa itu salat secara syar'i. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ma'an niyyah. Karena di dalamnya ada perbuatan, ada ucapan. Ucapannya zikir-zikir yang disunahkan. Af'alnya, perbuatan-perbuatannya, berdiri, ruku, sujud. Dibuka dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Ditutup dengan salam, artinya ketika menggerakkan atau menengokkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan menyatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Ma'an niyyah, bersama niat. Karena kalau gak ada niat bukan salat.
Salat itu harus dengan niat. Tanpa niat bukan salat. Walaupun tidak harus dijaharkan salatnya, niatnya, tidak harus dengan nawaitu salat ad-duhri arba'ata raka'atin atau arba' raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tidak harus. Tetapi barakallahu fikum, catatan dari para fuqaha, para ulama, bahwa niat tersebut harus ada dalam hati. Ketika kamu akan sholat, kamu harus tahu sholat itu sholat apa. Usalli fardhu dhuhri, harus tahu sholat duhur. Sebab ketika kamu sholat, nggak niat itu sholat apa, kamu atau niatnya salah, kamu niat sholat duhur, ternyata itu asar, nggak sah sholat. Ya, harus diulang. Dan harus niat bahwa itu adalah sholat duhur. 4 rakaat menghadap kiblat. Apalagi adaan. Untuk apa kalimat adaan? Untuk membedakan dari qadaan. Karena kadang-kadang salat diqadha ketika dia mengerjakannya di luar waktu. Ini berbeda dengan yang tadi. Tadi itu ketika haid diqadha itu enggak ada. Tetapi kalau salat itu dikerjakan pada waktunya disebutkan ada. Namanya ada. Kalau di luar waktu disebut qadha, itu saja. Misalnya kamu salat lupa. Apa kata Nabi? Man nasiya salatahu falyusalli idza dzakar. Siapa yang lupa salat, maka salatlah ketika ingat. Kamu ingatnya sudah lewat waktu, maka itu namanya qadha. Maka niatnya qadhaan, bukan adaan. Ala kulli hal, itu semua harus ada di benak kita ketika kita akan salat. Tidak harus diikrarkan, tapi harus ada. Demikian sebagian fuqaha menyatakan. Wa salawatul khams ahadu arkanil islamil khamsah. Dan salat-salat 5 waktu itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Bal a'zamuha ba'da syahadatain. Bahkan salat 5 waktu itu yang paling besar dari rukun Islam setelah syahadatain. Wa thubutuha bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Dan sabitnya kewajiban salat 5 waktu itu dengan dalil Al-Quran, dengan dalil sunnah, dengan dalil ijma'. Berarti sudah mantap sekali. Wajib, rukun, dasar yang terpenting setelah syahadatain. Dengan dalil kitab wa sunnah wal ijma'. Faman jahadaha faqad kafar. Maka siapa yang menentangnya maka dia kafir. Siapa yang menentangnya maka dia kafir. Pembeda antara mukmin dengan kafir, tarkus shalah. Wa man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafar. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Bahwa pembeda antara mukmin dengan kafir adalah meninggalkan salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Barang siapa meninggalkan salat muta'ammidan dengan sengaja maka dia kafir. Wa fi masyru'iyyatiha minal fawaid. Dan di antara faedah-faedah disyariatkannya adalah fi masyru'iyyatiha minal fawaid. Dalam pensyariatan kewajiban salat 5 waktu ini ada faedah-faedah. Ma yafutul hasr. Apa yang tidak mampu untuk dikumpulkan seluruhnya. Maksudnya karena banyaknya. Ma yafutul hasr, faedah-faedah yang tidak bisa kita kumpulkan seluruhnya. Minal wajhatid diniyah wad dunyawiyah. Faedah-faedah dari sisi dunia maupun dari sisi agama. Faedah ukhrawiyah ataupun faedah dunyawiyah. Faedah sahihiyah ataupun ijtimaiyah. Faedah siyasiyah ataupun nizamiyah. Faedah diniyah, apa saja? Dapat pahala. Apalagi? Mengingatkan kita kepada Allah. Apalagi? Mencegah
perbuatan keji dan munkar. Faedah-faedah apa ini? Diniyah, faedah-faedah agama. Faedah-faedah duniawiyah, kita mendapatkan ketentraman di dunia ini. Ketenangan jiwa dengan salat. Wasihiyah, mendapatkan kesehatan karena kita bergerak setiap waktu. Walaupun itu bukan senam, tapi gerakan-gerakan itu jelas berfaedah secara kesehatan. Pasti. Walijtimaiyah, faedah-faedah sosial. Apa faedah sosial? Kemasyarakatan. Karena salat disuruh berjamaah. Maka kita bertemu dengan masyarakat kita, kaum muslimin di kampung tersebut setiap 5 waktu. Sehingga ketika tidak muncul si fulan, ditanyakan, "Ini si fulan?" "Oh, sakit dia." Tahu dia sakit, tahu dia pergi, tahu dia punya masalah. Ini kemasyarakatan juga berfaedah. Ukhuwah, persaudaraan. Wasiyasiyah, juga dalam masalah siasah, dalam masalah politik. Sehingga penguasa bisa menyampaikan segala macam perintah atau larangan atau berita-berita atau pengumuman-pengumuman di masjid. Mengapa? Karena mereka berkumpul setiap 5 waktu. Masyarakat yang kami hormati, kampung kita akan, ini kan urusan politik, berfaedah. Karena mereka berkewajiban kumpul 5 waktu di masjid. Juga faedah sia-sia adalah terbiasa untuk menjadi masyarakat terpimpin. Terbiasa untuk menjadi masyarakat terpimpin. Karena sudah terbiasa dengan salat jamaah yang ada imamnya. Allahu Akbar, mereka berdiri semua. Allahu Akbar, mereka ruku semua. Sami Allahu liman hamidah, mereka bangkit semua. Assalamualaikum warahmatullah, mereka selesai. Ini terbiasa dengan itu. Dan ini masyarakat yang demikian, masyarakat yang terpimpin, bukan masyarakat liar. Sehingga ini faedah juga secara sia-sia. Wan nidhamiyah, keteraturan, terbiasa untuk teratur. Stau, luruskan barisan. Sebelum mereka mengajarkan baris berbaris, Islam sudah mengajarkan. Sebelum mereka melatih tentaranya baris berbaris, Islam sudah mengajarkan istau wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Disuruh untuk baris lurus. Bahkan Rasulullah SAW kalau meluruskan sampai ka'annahu yusawi bihal qidah, seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Anak panah itu kalau diluruskan, dilihat ujung sininya sambil diseseti gitu supaya lurus. Mengapa? Anak panah itu kalau nggak lurus nanti tidak mengarah. Diarahkan ke sana, ngarahnya ke tempat lain karena bengkok dia. Maka yang namanya anak panah diluruskan betul. Kata Nabi, luruskanlah barisan kalian. Kata para sahabat Rasulullah SAW, kalau meluruskan barisan seperti meluruskan anak panah. Ini barakallahu fikum. Untuk apa kira-kira? Mal hikmah. Apa hikmahnya? Keteraturan, kerapihan, an-nidhamiyah. Walau dhahabal katibu ya'udduha 'adda la tala 'alaihi al-kalam. Kalau saja penulis ingin menyebutkan semua faedah-faedah dari salat, la tala 'alaihi al-kalam. Niscaya akan panjang pembicaraan dan akan memakan sekian lembar. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan salat 5 waktu ada hikmah di balik itu pasti. Karena Allah bersifat hakim. Ahkamul hakimin. Fabi qiyamiha qiyamud dunya wal akhirah. Maka dengan menegakkan salat tegak pula dunianya dan akhiratnya. Walaha furudun wa syurutun wa mukammilatun. Dan salat itu memiliki furud, kewajiban-kewajiban.
Sesungguhnya lebih sering disebut dengan wajibat, bukan furud. Karena furud salatnya, salat fardu. Tetapi di dalam salat itu ada yang wajib-wajib, ada yang sunnah-sunnah, ada yang syarat-syaratnya, ada yang pelengkap-pelengkapnya. Di dalam salat ada kewajiban-kewajiban. Yang ini wajib, yang ini wajib, yang ini wajib, yang ini wajib. Ada pula syurut, syaratnya harus bersih, harus taharah, harus menghadap kiblat. Harus ada niat. Harus tahu itu salat apa. Al-rajih. Itu syurut. Ada mukammilat, pelengkap-pelengkap. Sebaiknya demikian, sebaiknya demikian, sebaiknya demikian. Sebaiknya pakai pakaian yang bersih. Harum bagi laki-laki. Ila akhirnya. Kama anna laha mubtilatun wa manqasat atau munaqqasat. Sebagaimana dalam salat pun ada pembatal-pembatal salat, ada pula yang mengurangi salat. Tidak boleh berbicara, akan membatalkan salat. Tidak boleh dengan sengaja memalingkan dari kiblat. Ila akhirnya. Demikian pula ada munaqqasat yang mengurangi salat. Gerak-gerak yang tidak perlu itu akan mengurangi salat. Gerak-gerak yang tidak perlu. Maka hati-hati. Taqaddam ahadu syurutiha. Sudah lewat salah satu dari syaratnya. Mahwa? Taharah. Bahwa taharah. Wa ta'ti baqiyatu ahkamiha, dan akan datang nanti sisanya. Syarat-syarat salat. Fil ahadits taliyah insyaallah, pada hadis-hadis berikutnya biidznillah. Nah, yang pertama tentang waktu-waktunya. Tentang waktu-waktunya. Salat maghrib di luar waktu maghrib tidak sah kalau sengaja. Salat asar di luar waktu asar tidak sah kalau sengaja. Tidak sah. Tetapi kalau tidak sengaja dan darurah, maka lain hukumnya nanti. Tapi kalau sengaja salat maghrib, oh gampang nanti habis isya, nggak sah. Illa kecuali kalau darurah atau ketika safar bisa dijamak dengan isya. Nah, insyaallah kita akan masuk ke dalam hadisnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. ندخل الآن في كتاب الصلاة. والصلاة لغة الدعاء. Salat secara bahasa maknanya doa. Shalla yusalli maknanya da'a yad'u.
Qala al-Qadhi Iyad, huwa qawlu aktsari ahli al-Arabiyyah. Ini adalah ucapan kebanyakan ahli bahasa Arab dan juga para fuqaha. Wa tasmiyatu ad-du'a salatan ma'ruf fi kalam al-Arab. Dan penamaan doa dengan salat itu sudah ma'ruf di dalam bahasa Arab, di dalam ucapan orang-orang Arab, kalam al-Arab. Wal 'alaqah baina ad-du'a was-salah al-juz'iyyah fa inna ad-du'a juz'un min as-salah. Hubungannya antara doa dengan salat adalah bahwa satu termasuk di dalam yang lain. Kenapa salat yang dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam? Kenapa dinamakan doa? Karena di dalamnya ada doa. Bahkan intinya adalah doa. Karena doa ada dua macam. Sebagaimana kita pelajari dalam Fathul Majid. Doa mas'alah wa doa ibadah. Maka dua-duanya doa. Yang pertama doa masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Doa. Waghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Doa. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dalam ruku dan sujud doa. Ila akhirih. Semuanya doa. Di samping itu juga rukunya dan sujudnya dan berdirinya dan sikap kita mentaati Allah dan Rasulnya itu juga doa. Doa ibadah. Harapan ingin dapat pahala. Harapan ingin dapat pahala dari Allah dan keridhaan. Itu juga doa yang diterjemahkan menyeru. Sehingga sangat jelas hubungannya antara salat dengan doa. Sehingga doa atau salat dinamakan dengan salat karena di dalamnya terkandung doa. Wa fi syara', adapun dalam syariat. Apa itu salat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ma'an niyyah. Sahih definisi seperti ini atau kurang lengkap? Sebagian ulama menambahkan bahwa kalimat aqwal dan af'al masih tidak jelas, terlalu umum sifatnya. Maka harus disebut ibadah. Ibadatun maksusatun minal aqwali wal af'al. Satu ibadah tertentu yang khusus. Kalau aqwalun, af'alun masih terlalu umum, bukan ibadah. Tapi disebut ibadatun maksusah, satu ibadah yang khusus. Yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu. Maka dikatakan aqwalun wa af'alun maksusah. Ibadah yang khusus dengan ucapan dan perbuatan yang khusus pula. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ma'an niyah, dengan niat. Baik, sehingga lengkaplah bahwa definisi ini merupakan definisi tentang sesuatu ibadah yang khusus, yang ada gerakan-gerakan khususnya, ada bacaan-bacaan khususnya, yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, dan juga diiringi niat. Wa salawatul khams ahadu arkanil Islam al-khamsah, dan salat yang 5 waktu merupakan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Bunyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah, iqamus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum ramadan, wa hajj ila baitillahil haram, man istata'a ilaihi sabila. Ba'da syahadatain, dan susunannya salat merupakan rukun setelah syahadat. Berarti yang terpenting setelah syahadat. Wa thubutuha bil kitabi wa sunnati wal ijma', dan ditetapkannya kewajiban salat ini dengan dalil Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan ijma'. Dengan Al-Quran
Apa kata Allah? Naam, banyak sekali. Aqimus shalah atau zakah atau aqimus shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Qur'an al-fajr. Apa lagi? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Apa lagi? Banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk salat. Dan kaidah fiqhiyahnya bahwasanya al-amr yaqtadi al-wujub. Bahwa perintah itu menunjukkan wajibnya. Selama enggak ada dalil lain yang menurunkan dari kewajiban, maka hukum asalnya wajib. Demikian pula dalam sunnah, sangat banyaknya perintah untuk salat dari Nabi SAW, bahkan sampai ancaman bahwa antara seseorang dengan kekafiran adalah as-salah, tarkus salah. Faman taraka as-salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Faman jahadaha faqad kafar. Karena sudah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah dan juga ijma' kaum muslimin, sepakat seluruh kaum muslimin dari para sahabat, pada tabi'in, pada tabi'in, enggak ada khilaf sedikit pun dari madhab apapun. Semuanya sepakat bahwa salat 5 waktu adalah fardu ain ala kulli muslimin. Fardu ain ala kulli muslimin. Faman jahadaha faqad kafar. Maka siapa yang mengingkari sesuatu yang seperti ini, kekokohannya, maka dia kafir. Siapa yang menentangnya, maka dia kafir. Wa fi masyru'iyyatiha minal fawaid. Dan disyariatkannya salat memberikan sekian banyak faedah-faedah. Ma yafutul hasr minal wajhah ad-diniyah wad-dunyawiyah. Apa-apa yang yafutul hasr, yang hampir-hampir enggak bisa dikumpulkan semuanya karena terlalu banyak. Yafutul hasr, tidak mampu untuk dikumpulkan. Apakah dari wijhah ad-diniyah atau dari wijhah ad-dunyawiyah? Dari sisi dunia ataupun dari sisi agama. Dari sisi agama sudah sangat jelas karena itu kewajiban. Siapa yang mengerjakan kewajiban mendapatkan pahala. Bahwasanya siapa yang mengerjakan salat maka niscaya dia akan terjaga. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu hikmah diniyah. Orang yang beribadah salat terhalang dari dosa, maksiat dan sebagainya. Mengapa? Karena dia ingat setiap 5 waktu dia harus bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya khusyuk dengan yakin dia menghadap Allah, pasti dia akan malu menghadap Allah dalam keadaan penuh dosa. Sehingga setelah salat zuhur dia enggak berani berbuat dosa karena sebentar lagi pada waktu asar akan bertemu Allah lagi. Dan akan berkata kepada Allah, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Padahal berbuat dosa, malu dia mengatakan seperti itu. Demikian pula setelah asar, dia mau berbuat dosa atau ada dorongan-dorongan syahwat, dorongan-dorongan maksiat, dia ingat sebentar lagi akan salat maghrib. Dia akan mengatakan kepada Allah SWT, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dia habis berbuat dosa, kemudian Allahu Akbar, ya Allah aku hidupku untukmu, kadzab. Berdosa dia. Barusan dia memuaskan dirinya dengan dosa, menentang Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berarti hidupnya untuk Allah? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau engkau benar-benar mengatakan, mengikrarkan Allah Maha Besar, harusnya membesarkan perintah Allah. Membesarkan syariat Allah. Ini ada tarikan maksiat. Ada hukum syariat. Tarikan maksiat mengatakan kerjakanlah. Hukum syariat mengatakan jangan, itu haram. Ayyuhuma akbar? Mana yang lebih besar pada dirimu? Mana yang kamu agungkan? Mana yang lebih besar? Apakah syariat Allah yang menyatakan haram atau dorongan maksiat tadi yang mengatakan kerjakan? Yang mana? Kalau engkau mengerjakan yang ini berarti engkau lebih membesarkan dorongan maksiat, syahwat yang ada pada dirimu. Apakah pantas setelah itu salat? Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar.
Padahal barusan dia membesarkan hawa nafsunya sendiri. Itu hikmah berikutnya. Diniyah. Apa hikmah lainnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Taha. Allah berfirman, "Aqimis salata li dzikri." Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Orang yang selalu salat kepada Allah akan selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan masih banyak lagi. Belum lagi pahalanya di sisi Allah. Belum lagi doanya kalau dikabulkan dia akan mendapatkan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim setiap rakaat. Belum lagi dia akan istiqamah dengan doanya dan akan dikabulkan doanya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ini doa semua. Kalau dikabulkan Masya Allah. Dan ini tentunya kita akan katakan sangat mungkin dikabulkan. Limana? Karena doanya bukan sekali, terus menerus setiap salat. Dan dengan khusyuk, niscaya akan dikabulkan. Allah sudah menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, akan aku kabulkan. Demikian pula dari sisi duniawiyah, kesehatan badannya, karena bergerak terus setiap salat. Wal ijtimaiyah, kemasyarakatan sosial. Mengapa? Karena ada perintah salat berjamaah di masjid. Sehingga kalau saja masyarakat itu masyarakat muslimin, semuanya salat di masjid, niscaya mereka akan bertemu 5 kali setiap hari. Mempererat ukhuwah. Kaif halak? Bekhair. Apa kabarnya? Gimana? Kemana si fulan kau tidak hadir salat jamaah hari ini? Oh, dia sedang sakit. Masya Allah. Ini ijtimaiyah. Ini faedah sosial. Wasiyasiyah, dan juga secara politis. Pemerintah, pemimpin, penguasa akan mudah untuk menyampaikan informasi-informasi kepada rakyatnya. Kapan? Ketika mereka berkumpul dalam salat di masjid. Karena secara syar'i yang memimpin salat adalah pemimpin negara atau pemimpin desanya, pemimpin daerahnya. Mereka yang memimpin salat. Maka setelah berzikir bisa mengumumkan apa yang dikehendakinya. Wahai kaum muslimin, habis salat, kita nanti jam 8 gotong royong membersihkan jalan ini. Mudah. Secara politis enak sekali. Enggak perlu pakai upacara. Apa upacara? Kumpulan manusia, Paris, baru kemudian dikasih perintah-perintah. Kalau mereka kumpul semua di masjid cukup. Luruskan barisan, luruskan saf. Allahu Akbar. Setelah salat, zikir selesai, disampaikan. Ini sosial, siyasah, politis. Wan nizamiyah, dan juga faedah-faedah secara nizam, keteraturan. Karena dilatih setiap muslim mukmin selalu setiap salat jamaah dipimpin oleh imamnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ruku semua. Allahu Akbar. Sujud semua. Alaysa kadzalik? Dan ini keteraturan. yakni masyarakat yang terpimpin akan tertanam dalam hati mereka bahwa kami ini adalah manusia-manusia terpimpin, bukan manusia liar. Terbiasa untuk menjadi masyarakat yang terpimpin oleh pimpinannya, terlatih dalam salat-salatnya. Ini nizamiyah, secara keteraturan. Walau dhahaba al-katib ya'udduha 'adda la tala 'alaihi al-kalam. Kalau saja penulis berusaha untuk mengumpulkan faedah-faedah salat, la tala 'alaihi al-kalam, niscaya akan panjang pembicaraan. Bisa satu kitab khusus tentang fawaidus salat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki hikmah. Hina faradaha, ketika Allah mewajibkan salat, Allah mengetahui hikmah di balik itu sangat besar. Karena Allah maha memiliki hikmah. Fa biqiyamiha qiyamud dunya wal akhirah,
maka dengan tegaknya salat akan tegak pula dunia dan akhirat. Mafhum mukhalafahnya, mafhum sebaliknya, kalau tidak ditegakkan salat akan hancur dunia dan akhirat. Sahih? Kaif dzalik? Bagaimana bisa demikian? Kalau mereka menegakkan salat, sebuah masyarakat menegakkan salat, faedah-faedah tadi didapat. Keteraturan, ketertiban, kesehatan. Ya toh? Dan akan mereka terbiasa untuk dipimpin oleh pimpinannya. Masya Allah. Tetapi kalau tidak ditegakkan salat, akan terjadi kelemahan, kekurangan, kekacauan, dan mereka hidup liar, tidak terbiasa dipimpin, akan hancur. Sehingga Damaskus ketika akan diserang oleh pasukan kufar dari kalangan kaum salib, yang datang intelnya dulu, mata-matanya dulu melihat di masjid para pemuda salat berjamaah, penuh masjid. Dia balik ke pimpinannya, jangan sekarang kita menyerang, percuma, nggak akan menang. Maka dikasih berbagai macam syubhat-syubhat, berbagai macam permainan-permainan untuk anak-anak muda di sana. Sampai kemudian berapa tahun kemudian dilihat lagi oleh mata-matanya, ternyata di masjid tinggal orang-orang tua saja, berapa orang. Para pemudanya sudah asyik dengan permainan-permainannya, berbagai macam permainan. Sampai kemudian kata mereka, kata uyun ini tadi, mata-mata tadi, sekarang saatnya kalian serang mereka. Maka ketika diserang, kalah mereka. Lihat orang kafir, salibiyun, tahu kalau muslimin dalam keadaan menegakkan salat berjamaah, seluruhnya orang tuanya dan anak mudanya, percuma. Jangan diserang. Mereka akan menang, mereka akan kuat. Tetapi kalau mereka sudah melalaikan salatnya, mereka akan lemah. Itu mereka tahu. Subhanallah. Sehingga benar-benar ketika diserang, hancurlah Damaskus. Banjir darah. Kaum muslimin dalam keadaan sudah jauh dari agamanya, maka kalahlah mereka. Walaha furudun wa syurutun wa mukammilat. Dan salat ini memiliki kewajiban-kewajiban, memiliki syarat-syarat, memiliki pembatal-pembatal, memiliki sesuatu yang mengurangi salat. Maka hendaklah kerjakan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, dan pelengkap-pelengkapnya, dan hindari pembatal-pembatalnya, hindari sesuatu yang mengurangi salatnya. Dan sudah lewat beberapa perkara dari syarat-syaratnya. Mahwa? Tuhur syatrus salah. Pertama, taharah. Yang kedua, jangan lupa, kalau ditanya syarat salat, kalau kamu jawab wudu, salah. Ada orang yang salat tanpa wudu tapi sah. Kenapa? Karena sudah mandi. Mandi wajib. Baik, ada orang yang enggak mandi wajib, enggak wudu tapi sah. Kenapa? Karena dia tayamum. Ada yang dalam keadaan tidak mandi, tidak mau, tidak tayamum juga sah. Karena dia masih punya wudu yang salat yang lalu. Sehingga jangan syaratnya adalah wudu atau mandi. Syaratnya adalah taharah. Bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Baik, sekarang kita masuk pada mawaqit. Al-mawaqit jam'u miqat. Mawaqit ada dua macam. Hati-hati. Mawaqit zamaniyah dan mawaqit makaniyah. Alhamdulillah kita bicara tentang salat. Sehingga kita bicara mawaqit, kamu akan langsung memahami waktu-waktu salat. Tetapi kamu akan terkejut ketika dalam haji juga ada mawaqit. Kok ada mawaqit juga? Miqat. Apa itu? Sama, batas-batas juga. Tetapi bukan zamaniyah, bukan batas waktu. Tapi makaniyah.
Mikotnya Indonesia Yalamlam. Mikotnya orang Madinah Dzul Hulaifah. Mikotnya yang ini Juhfah. Mikotnya ini beda-beda mikotnya. Jamaknya mawaqit juga. Berarti ada mawaqit zamaniyah, ada mawaqit makaniyah. Kalau mawaqit zamaniyah biasanya dibahas dalam salat, waktu-waktu salat. Kalau mawaqit makaniyah biasanya dibahas dalam masalah haji, yaitu miqat-miqat haji, tempat-tempat masuknya orang yang ihram. Batas-batas ihram. Adapun di sini zamaniyah, allati hiyal miqdarul mahdud, yaitu ukuran yang tertentu li fi'lis salawat, untuk mengerjakan salat yang wajib-wajib, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Wa dukhulu waqtil mafruḍah, dan masuknya waktu-waktu salat, huwa syartus tsani, ini adalah syarat yang kedua min syurutus salat. Syarat yang kedua dari syarat-syarat salat. Syarat yang pertama apa tadi? Taharah. Syarat yang kedua, dukhul waktu mafruḍah, masuknya waktu salat. Salat maghrib tidak sah kalau dikerjakan sebelum maghrib. Salat duhur enggak sah kalau dikerjakan jam 10 pagi. Salat subuh enggak sah kalau dikerjakan tengah malam. Wahakala. Tidak sah salat kalau dikerjakan di luar waktu-waktu salat. Hadis yang pertama dalam bab ini, yang berarti hadis yang ke-44 dihitung dari awal kitab, adalah hadis Abu Amr Asy-Syaibani. Wasmuhu Sa'ad ibn Iyas. Namanya Sa'ad ibn Iyas. Qala haddatsani sahibu hadhihi ad-dar. Menyampaikan kepadaku pemilik rumah ini. Asyara biyadihi ila dar Abdullah ibn Mas'ud. Sambil menunjuk ke arah rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Haddatsani sahibu hadhihi ad-dar, menyampaikan kepadaku pemilik rumah ini, rumahnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala sa'altu Rasulullah, katanya aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Qal, dijawab oleh Nabi, as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun? Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyun? Kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Haddatsani bihinna Rasulullah SAW, walau istajadtuhu lazadani. Beliau menerangkan kepadaku perkara-perkara tadi, kalau aku akan tambah, niscaya ditambah. Kalau aku minta tambah lagi, summa ayun, niscaya akan ditambah lagi oleh Nabi. Summa ayun, tambah lagi oleh Nabi. Demikian hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama disebut dari sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Yuridu biha as-salah al-mafruḍah. Yang dimaksud tentunya salat yang wajib. Salat yang wajib. Karena salat-salat sunnah kapan saja. Yang disebut dengan salat nafilah itu boleh dikerjakan kapan saja selain waktu-waktu terlarang. Tanpa ada sebab pun boleh salat sunnah. Tetapi salat wajib, salat yang mafruḍah, laha mawaqit, memiliki miqat, memiliki waktu-waktu tertentu. Liannaha hiyal murad indal itlaq. Karena salat biasanya yang dimaukan adalah salat wajib kalau disebutkan secara mutlak. Jagalah salat kalian. Salat apa? Mutlaqan.
berarti salat wajib. Istifhamiyah mu'rabah, sedangkan kalimat ayyul a'mal istifhamiyah mu'rabah. Dia istifham tapi dia mu'rab. Wa qila, dan dikatakan innaha ghairu munawwanah, bahwa dia tidak ditanwinkan. Qila ma'a i'rabiha wa dzalika li taqdir al-idhafah, yang demikian karena dianggap dia mudhaf. Tentu yang mudhaf tanwinnya hilang. Yang tadinya kitabun menjadi kitabu fulanin, kitabu Muhammadin. Tanwinnya hilang karena dia mudhaf. Ay juga sama. Ayyul a'mali, dia mudhaf. Tetapi bagaimana kalau summa ay? Ayyun apa ayyu? Summa ayyu atau summa ayyun? Ayyuhuma sahih. Dhabitnya di sini summa ayyun dengan tanwin. Karena dia dalam keadaan tidak dimudhafkan. Tetapi qila dengan sigatut tamrid, biasanya sigat seperti ini tidak kuat pendapatnya, dikatakan bahwasanya dia dibaca summa ayyu karena takdir mudhaf, dianggap mudhaf. Summa ayyu ayyu syai'in, summa ayyu syai'in, summa ayyu syai'in ila akhir. Nah, tetapi wallahu taala alam, al-ma'ruf sebagaimana disyakal di sini dengan tanwin summa ayyun. Ala kulli hal sakin taslam. Ala kulli hal kamu sukunkan selamat. Summa ay, summa ay, summa ay. Qultu summa ay. Qala as-salatu ala waqtiha. Birrul walidain. Qultu summa ay. Qala al-jihadu fi sabilillah. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas, sa'ala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an at-ta'ati lillah. Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang ketaatan pada Allah. Ayyuha ahabbu ilallah. Mana yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Fa kullama kana al-amal ahabba ilallah kana thawabuhu aktsar. Karena setiap perkara lebih dicintai oleh Allah, berarti pahalanya lebih besar. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mubayyinan, maka Nabi pun datang menjelaskan atau berkata menjelaskan, inna ahabbaha ilallahi ta'ala as-salah al-mafruḍah, bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah salat yang wajib fi waqtiha, di dalam waktunya, alladhi haddadahu asy-syari', yaitu waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Lianna fihi al-mubadarah ila nida'illah. Karena siapa yang mengerjakan pada waktunya, berarti dia orang yang bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wal imtithal li amrih, yang berarti orang yang bersegera untuk melaksanakan perintahnya. Wal i'tina bihadzal fardhil 'azim, yang berarti orang ini sangat perhatian dengan perintah Allah dan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Baik. Naam, diriwayatkan bahwa kalimatnya atau lafaz lainnya as-salatu fi awal waqtiha, di awal waktunya. Tapi di sini dalam Bukhari dan Muslim disebutkan dengan lafaz ala waqtiha, atas waktunya. Artinya di dalam waktunya. Karena waktu-waktu salat itu ada awal waktu, ada akhir waktu. Awal waktu salat fajar misalnya, ketika terbit fajar. Habis waktunya ketika terbit matahari. Baik. Maka siapa yang mengerjakan di sini sah. Siapa yang mengerjakan di sini tidak sah, mengerjakan di sini tidak sah. Illa qada'an, kecuali mengqadha sesuatu yang darurah. Tetapi hukum asalnya di dalam waktunya.
antara awal waktu dan akhir waktu. Jumhur para ulama menyatakan yang paling afdal adalah fi awali waktiha, di awal waktunya. Mengapa? Padahal dalam hadis yang disebutkan ala waktiha, pada waktunya. Artinya di sini. Tapi kenapa dikatakan di awal? Di samping ada riwayat atau ada lafaz yang menyatakan di awal waktu, juga secara umum semua perintah-perintah Quran wa sunnah dianjurkan untuk bersegera dikerjakan dengan sekian dalil. Nah ini sekarang qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah itu dikumpulkan sekian dalil, kemudian disimpulkan dengan satu kaidah. Bahwa semua amalan yang baik lebih afdal dikerjakan lebih cepat. Tapi tidak keluar waktu tentunya. Sehingga di awal waktu jelas lebih afdal. Dengan sekian dalil. Apa saja dalilnya? Badiru bil a'mal. Bersegeralah dalam beramal. Hadis. Atau hadis dalam Quran. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Bersegera. Beramal. Demikian pula fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Begitu pula ayat yang sejenis itu. Sari'u. Sekian banyak ayat, sekian banyak hadis disuruh untuk bersegera ketika dikerjakan. Jangan menunda-nunda. Maka hampir seluruh para ulama menyatakan yang afdal adalah fi awwali waqtiha. Kecuali beberapa kelompok, beberapa ulama dari mazhab Hanafiyah yang menganggap bahwa yang di akhir lebih bagus. Dengan sekian macam alasan. Alasan mereka diantaranya adalah karena tetap sah dan memberikan kesempatan mereka-mereka yang terlambat. Sehingga ditunggu sampai sudah hampir habis waktunya baru kerjakan. Tentunya bukan pendapat yang rajih. Apalagi salat fajar. Mereka lebih-lebih lagi mengatakan yang afdal adalah terakhir. Karena memahami hadis yang memerintahkan untuk menunda waktu ya, secara makna yang mereka pahami ya. Fajar sampai keluar isfirar. Isfirar itu warna kuning terang. Asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Itu lafaz hadisnya. Sahih hadisnya. Tidak dhaif, sahih. Bahkan dalam kitab sahih, asfiru bil fajri. Hendaklah berisfirar dalam salat fajar. Karena itu a'zamu lil ajr, karena itu lebih besar pahalanya. Hanya saja walaupun kelihatannya ini mendukung pendapatnya Hanafiyah, tetapi kalau kita melihat hadis-hadis lain yang juga sahih, Rasulullah SAW selalu sholat fajar di waktu ghalas. Waktu ghalas waktu masih gelap. Bukan isfirar. Kayaknya bertentangan. Rasulullah selalu mengerjakan waktu ghalas. Tetapi hadisnya asfiru. Isfirarlah dalam fajar. Oleh karena itu, para ulama yang lain tidak seperti Hanafiyah. Mereka menyatakan harus dijamakkan dua hadis ini. Bahwa hendaklah kerjakan di waktu ghalas seperti Nabi SAW. Dan hendaklah asfiru. Berisfirarlah. Artinya panjangkan sholatnya dari ghalas sampai isfirar. Maka dikatakan a'zamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Sangat benar. Dan lebih panjang. Lebih khusyuk. Lebih banyak pahalanya. Lebih banyak bacaannya. Lebih panjang baca Qur'annya. Berarti mana asfiru? Hendaklah sholat sampai isfirar. Juga hikmah lainnya, orang-orang yang terlambat masih bisa mendapatkan salat jamaah karena panjang. Di gholas baru azan, salat 2 rakaat langsung qomat, bacanya kulhu sama kuliah. Yang terlambatnya 2 baris. Ini barakallahu fikum satu sisi. Sisi lainnya yang ditulis atau yang disebutkan dalam hadis, a'zamu lil ajr, lebih besar pahalanya. Itu makna asfiru bil fajr. Ini hanya contoh saja. Intinya adalah bahwa makna ahabbus salah, ahabbul
a'mal indallah as-salat ala waqtiha, salat pada waktunya, ini diantaranya dipahami oleh para ulama di awal waktunya. Nah, walaupun selama itu belum keluar waktu, masih tetap sah. Masih tetap dikatakan salat ala waqtiha. Masih tetap salat pada waktunya. Karena itu masih waktunya. Nabi SAW didatangi Jibril. Diajak salat. Salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat duhur. Di awal-awal waktu. Kemudian datang lagi pada hari berikutnya. Diajak salat lagi. Di akhir-akhir waktu. Di akhir-akhir waktu. Setelah itu Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, bainahuma waktu salat. Bainahuma waktu salat. Di antara keduanya itulah waktu salat. Dikerjakan salat duhur ketika mulai matahari tergelincir, condong kepada terbenamnya, sampai dekat asar diajak salat lagi, kemudian dikatakan antara keduanya waktu salat asar, waktu salat duhur. Demikian pula waktu salat asar dikerjakan ketika pada waktunya sampai dekat maghrib, kemudian dikatakan bainahuma waktu salat ila akhirih. Barakallahu fikum. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wassalamu hidayah wa rahmah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.